Pemirsa, kembali lagi di program Research and Education ya. Tentunya masih bersama saya Syarifah Ainal dan juga narasumber kita ya. Oke, kalau gitu tadi juga kita sudah membahas ya mungkin sekilas terkait dengan judul penelitian ya dari Ibu Herawati. Nah, tentunya kita juga akan bertanya terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, Ibu Hera, Tridharma Perguruan Tinggi itu kan ada 3 ya. Ada pendidikan, penelitian dan juga pengabdian. Nah, untuk itu apa sih yang sudah Ibu terapkan dan apa sih yang seharusnya Ibu terapkan dari Tridharma Perguruan Tinggi tersebut? Ya, baik. Jadi dari Tridharma Perguruan Tinggi, alhamdulillah sudah saya lakukan ketiganya, ya, terkait dengan pengajaran dan pendidikan. Tentu saya mengajar, ya, beberapa SKS setiap semester. Kemudian juga melakukan penelitian, mungkin salah satunya tadi ada penelitian. Alhamdulillah sudah melakukan selama dari tahun 2015 sampai dengan sekarang sudah melakukan 10 penelitian. Dan sudah dipublish ya ke beberapa artikel, beberapa jurnal ya. Kemudian juga pengabdian masyarakat, alhamdulillah sudah melakukan 7 pengabdian masyarakat. Yang terakhir kemarin itu memberikan seminar motivasi kepada para siswa agar punya minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Jadi selama ini mungkin siswa kita ya masih kurang termotivasi dengan berbagai alasan, baik ekonomi ataupun karena tidak ada motivasi dari orang tua dan lingkungan sekitar. Jadi kehadiran kita di sana berharap agar mereka punya keinginan ya agar melanjutkan pendidikan walaupun mungkin mereka dari kalangan ekonomi yang masih kita kategorikan rendah gitu ya. Baik. Iya, jadi memang seperti itu ya terkait dengan pendidikan sudah Ibu lakukan, penelitian juga sudah, dan pengabdian mungkin nanti kita akan tanya-tanya ya. Kalau gitu kita bertanya lagi terkait dengan penelitian. Apa sih yang sudah Ibu terapkan dari mahasiswa yang ada di sana? Siswa ya berarti ya, siswa yang ada di sana. Apa sih penelitian yang sudah Ibu terapkan? Penelitian ya. Baik, untuk penelitian tadi sudah saya sampaikan ada 10 penelitian yang sudah saya lakukan sejak tahun 2015. Mungkin kalau untuk penelitian secara spesifik saya lakukan memang fokusnya kepada bidang pendidikan. Tentunya mahasiswa juga dalam setiap penelitian saya ikut sertakan agar mereka juga paham karena penelitian ini sebenarnya ada kan suatu metode atau satu hal yang dilakukan untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi dengan adanya penelitian maka kita akan memberikan sebuah kontribusi untuk menyelesaikan masalah itu. Tentu dalam hal ini kita harus melibatkan mahasiswa agar mereka juga mengetahui bagaimana step by stepnya dalam melakukan penelitian, sehingga ketika mereka melakukan penelitian nantinya dalam skripsi juga mereka sudah mempunyai pengalaman langsung sehingga lebih mudah gitu. Oke, nah apakah Ibu sudah mampu gitu, maksudnya mahasiswa Ibu yang sudah Ibu ajarkan, apakah mereka sudah bisa menyerap apa yang Ibu ajarkan? Baik, ini mungkin Tridharma dalam bidang pendidikan ya. Jadi selama ini sistem pembelajaran saya pada awal mungkin ya sama lah seperti pada umumnya. Namun seiring berjalannya waktu kita terus berproses melihat bagaimana sistem pembelajaran yang baik ya agar mahasiswa itu dapat menyerap apa yang kita sampaikan dengan baik. Jadi mungkin orientasi saya dalam sistem pembelajaran terbaru yang saya terapkan sampai saat ini adalah berbasis kontekstual. Dalam arti kata, selain saya mengajarkan konsep, mahasiswa juga harus punya skill yang langsung diterapkan di lapangan. Jadi kalau saya dalam bidang pendidikan dan kebetulan juga mengajar di program studi pendidikan guru dan sekolah dasar, jadi saya lebih banyak meminta mahasiswa untuk melakukan observasi langsung ke sekolah. Dengan demikian mereka tahu banyak isu yang berkembang di sekolah, sehingga isu-isu tersebut nanti kita bahas di dalam ruang perkuliahan dan kita analisis bersama bagaimana cara penyelesaiannya. Bahkan pada akhirnya mahasiswa harus bisa menuangkan ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk artikel yang sepatutnya bisa layak kita publish seperti itu. Iya, nah tadi terkait dengan pendidikan, kita balik lagi nih ke penelitian ya. Tadi Ibu sudah melakukan penelitian sebanyak 10 penelitian, luar biasa ya, 10, dan salah satunya adalah tentang PAUD inklusi ya. Nah itu gimana tuh Bu? Maksudnya apakah ada sesuatu hal yang mungkin pemirsa di rumah nggak tahu gimana sih itu maksud dari PAUD inklusif gitu? Inklusi ya. Tadi mungkin judul yang sudah saya sampaikan itu peran ayah milenial dalam mendidik mental spiritual anak pada PAUD inklusi tadi ya. Kenapa saya memilih PAUD inklusi? Kita tahu bahwa PAUD inklusi adalah di sana selain ada anak-anak yang ya dalam kategori
baik ya. Ada anak-anak kita yang punya kebutuhan khusus. Anak-anak ini adalah anak-anak istimewa tentunya. Ya. Jadi kita melihat bagaimana peran ayah di sini. Kalau di sekolah umum mungkin perannya ya kita bisa katakan ya biasa, tidak terlalu bagaimana, tapi kita mau melihat bagaimana peran ayah-ayah yang istimewa ini. Allah pilihkan ayah-ayah istimewa dan menghadirkan anak-anak yang istimewa ini. Apakah mereka punya peran yang demikian besar untuk mendidik mental spiritual anak? Ketika mereka diberikan amanah untuk mendidik anak-anak yang istimewa ini, bagaimana? Jadi kita ingin korek lebih dalam bagaimana peran ayah milenial lagi, ayah-ayah yang kelahiran tahun 80-an ya. Tentu ayah-ayah muda yang tentunya kita berharap dari hasil penelitian ini kita bisa menyerap berbagai informasi dan juga hasil yang bisa kita bagi, kita share kepada para ayah lain. Ini seperti itu. Iya, nah jadi memang peran ayah milenial jadi muda-muda ya. Ayah muda. Berarti objeknya itu berarti ayah-ayahnya atau memang anak-anaknya? Ayahnya, ya yang pasti selain ayah yang berkontribusi langsung ke anak seperti itu. Tentu nanti kita juga melihat bagaimana kesinambungan peran dari keduanya juga. Tentu kita tidak nafikan bahwa ketika ayah menjalankan peran juga butuh peran ibu. Pastinya. Ya, jadi tidak bisa bercerai ya. Harus satu pastinya sama lain. ya. Jadi memang harus ada peran orang tua ya berarti ya ayah dan juga ibu sendiri gitu. Nah, ibu ketika sedang meneliti itu berarti langsung ke lapangan di sana? Untuk saat ini mungkin kita belum bisa melakukan ke lapangan. Jadi kita menggunakan media online, ya, baik WA atau kita melalui Zoom ya. Karena kan kita harus mentaati protokol social distancing, bahwa kita tidak bisa melakukan interaksi langsung, apalagi dengan orang-orang yang baru ya. Jadi tentu kita memanfaatkan sesuai dengan protokol harus menggunakan media, mungkin seperti itu. Iya, nah gimana tuh tanggapan dari PAUD Inklusi sendiri ketika ibu memilih lokasi tersebut? Ya mungkin mereka sejauh ini sangat appreciate ya, sangat baik responnya, jadi tidak ada masalah. Bahkan ketika kita mengangkat tema ini, mereka merespon dengan baik dan memberikan kontribusi yang baik juga dalam memberikan data, ya baik data yang bersifat langsung terhadap sekolah ataupun juga orang tua. Namun kita tetap ada kendala ya tadi seperti kita sampaikan. Sebenarnya informasi itu akan lebih cepat atau lebih baik kita terima ketika kita berinteraksi langsung, tapi karena keterbatasan saat ini, ya saya dan tim tetap berupaya semaksimal mungkin agar data yang kita peroleh tetap data yang otentik ya, bebas dari rekayasa dan hal-hal terkait yang mengurangi keilmiahan dari suatu penelitian itu sendiri. Nah, ibu sendiri kenapa sih memilih lokasi PAUD tadi? Ya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kita pilih PAUD Inklusi? Karena mereka adalah anak-anak yang sana ada anak-anak yang istimewa, dan tentu yang kita teliti juga adalah ayah-ayah yang istimewa ya, ayah-ayah muda yang istimewa. Iya, berarti memang fokus di anak-anak istimewa gitu ya, tidak anak-anak normal mungkin seperti biasa, tidak ya? Kenapa tidak memilih yang anak-anak normalnya gitu? Kenapa harus inklusi? Ya tentu ketika kita diberikan seorang anak istimewa, tentu seorang ayah ini juga harus memberikan kontribusi yang jauh lebih hebat. Tentu untuk mengambil satu patron, kita harus mengambil patron yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita mengambil yang biasa, tentu nanti hasilnya akan biasa-biasa, biasa-biasa saja ya. Tapi ketika kita mengambil yang jauh lebih baik, ya dalam arti bukan berarti yang biasa itu tidak baik, tapi kita mau melihat di sini memang fokus kita adalah anak-anak istimewa, dan tentunya yang diamanahkan kepada para ayah yang istimewa juga. Jadi dengan demikian kita bisa berbagi kepada yang lain bahwa peran ayah di sini adalah peran ayah yang luar biasa. Ya, selain mereka juga sebagai pencari nafkah, mereka juga adalah orang-orang yang terpilih untuk diberikan tanggung jawab mendidik anak-anak yang spesial ini. Iya, benar banget ya. Jadi memang apapun yang kita lakukan itu ya harus lebih gitu, lebih bagus ya. Jadi emang benar-benar apapun yang kita lakukan itu banyak sekali hal positifnya juga bagi masyarakat gitu. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran dengan dana penelitiannya dari mana sih? Ya,
Alhamdulillah dari 10 penelitian, selain dari dana pribadi juga, saya juga dibantu oleh Universitas Budaya Indonesia. Ketika penelitian itu terkait dengan tanggung jawab atau tridharma perguruan tinggi di Universitas Budaya Indonesia, tapi juga alhamdulillah saya juga mendapatkan bantuan hibah. Salah satu penelitian saya adalah dananya langsung didistribusi dari Dikti ya, kemudian juga dari DIPA UIN Araniri. Jadi ada penelitian yang saya lakukan berkolaborasi dengan dosen di Universitas Islam Negeri Araniri dan juga dengan 2 orang profesor di sana. Jadi kita tidak menutup kemungkinan biaya penelitian hanya dari Universitas Budaya Indonesia atau pribadi saja, tapi juga dari dana-dana yang lain ya. Iya, jadi memang terkait dengan penelitian itu mungkin semakin banyak dana semakin bagus gitu ya penelitian pastinya. Ya kalau gitu setelah jeda nanti kita akan tanya-tanya lagi tentang dampak positif apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Research and Dedication.